أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang masih mempertemukan kita di bulan Ramadan, dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-28. Kalau biasanya Ramadan itu jumlah harinya di bulan Ramadan ini 29, maka besok adalah puasa kita, Ramadan kita yang terakhir. Nanti malam adalah sholat tarawih kita yang terakhir. Kita patut bersyukur. Akan tetapi kita juga seharusnya kalau tahu kita akan ditinggalkan bulan Ramadan karena ini sudah hari yang ke-28, besok 29, dan besoknya sudah masuk di malam hari raya, kita akan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita secara zahir senang karena kita sudah bisa melaksanakan puasa sampai di akhir bulan Ramadan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita akan ditinggalkan bulan Ramadan, maka kita susah. Kita sudah akan ditinggalkan dengan bulan yang mulia. Setelah kita melaksanakan bulan Ramadan sampai akhir, mungkin tanggal 29 atau nanti sampai tanggal 30, kita berkewajiban menunaikan zakat. Setelah itu kita
melaksanakan sholat hari raya. Setelah melaksanakan sholat hari raya, di kebudayaan di Indonesia, ini hanya ada di Indonesia anak-anak, kita saling berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain. Seumpama satu desa semuanya, kalau belum pagi hari itu belum kempot atau belum selesai, nanti bisa sorenya, bisa besoknya. Besoknya lagi kita ke orang tua kita, kakek nenek kita, pak poh bupoh kita, om tante kita, guru-guru kita, teman-teman kita. Sebenarnya kebudayaan saling berkunjung, bersilaturahmi itu hanya ada di Indonesia, tapi sebenarnya itu perintah Rasul. Dan kali ini yang akan kita kupas berkaitan dengan keutamaan silaturahmi. Silah itu tali. Tali yang terputus disambung. Keutamaannya apa? Keutamaan silaturahim yang pertama memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Kalau orang ditanya, apakah kamu ingin umurnya panjang? Pasti semuanya kepingin. Apakah ingin rezekinya dilapangkan, diluaskan? Pasti jawabannya kepingin. Rasulullah memberikan resep perbanyak silaturahim. Apa benar toh Bu, kalau silaturahim itu memperpanjang umur, melapangkan rezeki? Udah, anak-anak nanti di hari raya coba kalian berkunjung ke kakek nenekmu, ke pak pohmu, bupohmu, om tante, ke guru-gurumu, ke saudara-saudaramu. Pasti kalian akan dapat sangu, uang saku. Itu sudah salah satu bukti bahwasannya itu melapangkan rezeki. Apakah hanya itu? Tidak hanya itu. Mungkin ketika saling berbincang, mungkin akan saling bertanya, sekolahnya di mana, mondoknya di mana, sudah bekerja atau belum. Nanti kalau mungkin dari perbincangan mungkin ada yang masih belum bekerja, maka mungkin dari pembicaraan itu akan muncul solusi. Mungkin ada di tempat mereka ada lapangan pekerjaan atau yang membutuhkan pekerjaan, itu sudah merupakan salah satu keutamaan dan bukti bahwasanya silaturahmi itu melapangkan rezeki. Lah tadi memperpanjang umur, apakah dengan silaturahim kalau di Lauh Mahfud itu sudah tertulis seumpamanya umurnya 70 menjadi 100, tidak seperti itu. Orang yang sering silaturahim, itu namanya akan dikenang. Si A itu loh, si Ani itu loh, kemarin meninggal, Ani yang mana? Ani yang sering bersilaturahim ke rumah kita. Kalau si Ani nggak pernah bersilaturahim, ketika diberitahu mungkin meninggal atau terjadi apapun, maka tidak tahu. Ketika mendengar beliaunya yang sering bersilaturahmi itu meninggal, maka akan terucap doa. Doa apa? Doa Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahum. Dan walaupun orangnya itu sudah meninggal, akan tetap terkenang. Itulah termasuk bahwasanya silaturahim itu memperpanjang
umur. Dengan silaturahim kita akan dijauhkan dari neraka. Siapalah kalau ditanya yang ingin dekat-dekat neraka. Enggak ada orang yang kepingin dekat neraka. Semuanya kalau ingin, pasti inginnya masuk surga. Bukan inginnya masuk neraka. Mengapa? Dengan silaturahim dapat menjauhkan dari neraka, karena itu merupakan perintah Allah. Saling berbuat baik kepada sesama itu adalah perintah Allah. Jika perintah itu dilaksanakan, maka akan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Dan dengan silaturahim akan menjaga kerukunan dan keharmonisan. Anak-anak, tidak ada orang yang bersosialisasi, berkumpul bersama, apalagi kita di madrasah 6 tahun, satu kelas selama 6 tahun, nggak punya dosa, nggak mungkin. Mungkin kalian sering berolok-olok antara teman yang satu dengan yang lain, mengolok-olok nama orang tua, bahkan sampai berkelahi. Maka momen silaturahim itu adalah momen yang sangat bagus, yang akan mengembalikan lagi keharmonisan dan kerukunan kita semua. Mungkin dengan teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru dengan teman-teman pasti berselisih, itu pasti. Tidak ada orang yang saling berhubungan, tidak ada perselisihan, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kalau kita sudah melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai mungkin nanti tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, dosa kita kepada Allah itu sudah diampuni oleh Allah. Itu dosa yang dengan Allah yang diampuni. Tapi hak Adam, dosa yang berkaitan dengan hak Adam itu memang harus datang, harus kita memohon maaf, meminta maaf. Tidak bisa kita punya dosa dengan Bapak Ibu guru, dengan teman, kita mintanya ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, aku punya dosa dengan Amir, aku punya dosa dengan Jessica, aku punya dosa dengan Hani. Tapi mintanya ampun kepada Allah tidak bisa, harus kita mendatanginya. Kalau dosa kepada Allah gampang, tapi kepada sesama itu yang sulit. Maka momen hari raya yang tinggal 1 hari lagi, mari kita gunakan kesempatan ini. Setelah dosa kita kepada Allah 0, tidak ada lagi, mari kita berusaha dosa dengan teman sejawat, dengan orang tua, dengan sesama manusia, kita nolkan juga. Dengan apa? Momen silaturahim di hari raya. Sebenarnya bersilaturahim itu tidak harus menunggu hari raya. Tapi momen hari raya itu adalah momen yang bagus. Mungkin selama 1 tahun kita tidak bisa berkunjung bersilaturahim, maka di momen hari raya kita berkunjung untuk saling memaafkan. Kita ketika minta maaf bersilaturahim tidak usah memberitahukan kesalahan kita, enggak usah. Dengan saling berjabat tangan maka dosa sudah rentek semuanya dari tapak-tapak tangan kita. Oleh karena itu, mari nanti momen di hari raya kita gunakan untuk saling bersilaturahim. Bahwasanya orang yang bersilaturahim itu adalah termasuk orang yang mulia. Orang yang berkunjung
itu adalah orang yang mulia. Karena dia ingin meminta maaf. Ketika orang ingin meminta maaf malah dia adalah orang yang lebih mulia. Karena dia menyambung tali yang diputus, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Maka dia adalah lebih mulia dari orang yang didatangi. Orang yang dimintai maaf. Oleh karena itu, mari hari raya yang mungkin tinggal 1 atau 2 hari lagi kita rayakan, kita gunakan momen hari raya itu saling bersilaturahim, saling memaafkan. Pertama, kalau kalian meminta maaf, pertama kepada orang tua kita, bapak ibu kita. Pasti dosa yang paling besar seorang anak adalah kepada orang tuanya. Yang kedua mungkin untuk suami istri. Yang meminta maaf adalah istri kepada suami. Suami duduk di kursi kita meminta maaf dosa kita selama 1 tahun. Memang seorang istri itu, perempuan itu cenderung cerewet. Memang sudah fitrahnya perempuan, memang perempuan itu cerewet, tapi cerewetnya untuk kebaikan. Tapi kita pun sebagai seorang istri, kita wajib meminta maaf kepada suami. Orang tua yang kedua setelah orang tua kita, anak-anak punya orang tua. Siapa? Bapak dan ibu guru. Pasti dosa yang paling besar tanpa sengaja atau tidak, guru punya kesalahan kepada anak didik kita. Anak didik juga punya kesalahan kepada bapak ibu guru kita. Maka momen di hari raya nanti kita gunakan untuk bersilaturahim, saling memaafkan, saling berkunjung antara satu dengan yang lainnya. Tapi karena kita masih masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan kita jaga. Kita pakai masker. Kok ibu tidak pakai masker? Ya karena momen ini kita membahas tentang kajian, maka masker saya buka. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Pokoknya protokol kesehatan dilakukan, insya Allah dosa kita kepada sesama saling memaafkan kita sudah 0-0. Dosa kita kepada Allah sudah 0-0, maka kita menjadi umat manusia yang fitrah, kembali kepada kesucian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dan di momen ini juga, ini sudah di hari yang ke-28 besok. Kalau besok itu hari terakhir berarti lusa sudah di hari raya. Saya secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada utamanya anak-anakku semuanya. Ibu guru minta maaf kepada kalian, mungkin ibu tidak bisa berkunjung bersilaturahmi ke rumah kalian semuanya. Dan umumnya kepada semuanya yang kenal dengan saya mohon maaf. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.